Reset Indonesia. Betul. Kalau dari Mas Lutfan apa ya? Reset Indonesia itu gambarannya seperti apa? Punya bayangan nggak? Kan kemarin tuh viral toh. Iya. Tapi sekarang Tidak merubah apa yang sudah ada. oh, Gambaran saya adalah, tapi hanya kalau di pabrik itu nek HP pegel itu di sesuatu yang tidak lazim untuk dinormalisasi sebetulnya menurut saya. Tapi contoh jadi itu nanti. Tanya teman-teman Ekoto dong. Tanya teman-teman ya Ekoto. sebenarnya ini bridging-nya meruno. Nek foto-foto BA do iso ngono. Iya. Oh kan kadang nek ada wong awam kan mikire, lah apa pabrik gak ditutup. Lah nek kono ngene iku lak ya kalong iku. Lungguh jadi kan hanya berkurang. Iya. Bisa menerus sedikit dari sifat kepemimpinan beliau. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Terima kasih juga untuk Forum Taman Baca Masyarakat yang sudah menginisiasi kegiatan hari ini, yaitu bedah buku dan diskusi nanti berlangsung atas nama Mas atau Bapak ini? Mas Bapak Farid Gaban dan Mas Amiruddin. Beliau ini tokoh-tokoh yang apa yang sudah beliau tulis, apa yang sudah beliau berikan bisa menjadi pemantik untuk kita investasi masa depan bahwa kita ini Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Alhamdulillah kita barusan menyanyikan lagu Indonesia Raya, walaupun musiknya terdengar agak lambat, tapi saya melihat semangat dari bapak-bapak, dari adik-adik selalu mencintai Indonesia. Tepuk tangan. Bagaimanapun juga kita bagian dari Indonesia dan Jombang adalah Indonesia, bagian dari Jombang. Ya. Untuk Reset Indonesia ini, alhamdulillah ya. Seperti semesta Reset Indonesia itu siapa yang ingin ikut untuk didatangi, saya itu Mas ini ada Reset Indonesia di Jombang, gimana, siap gitu, tidak ada yang tidak siap. Oke? Dan alhamdulillah 3 hari persiapan sudah kumpul dan perlu kami laporkan untuk target kita sebenarnya 50 peserta karena keterbatasan tempat, dan tadi malam itu yang ngisi link kita berusaha untuk belajar ya tertib. Warga Jombang itu datanya pembukaan ini agak tidak penting gitu, jadi nanti kemungkinan agak sore itu agak ramai. Saya percaya seperti itu, agak senja. Dan nanti mudah-mudahan ketika tim Reset Indonesia sudah bergeser, biasanya banyak yang datang malah. Insya Allah kalau sore itu kan lebih fresh, ya, lebih fresh. Dan ini juga perlu kami laporkan juga, kita juga mengundang Bunda Literasi yang dalam hal ini nanti akan diwakili oleh Ibu. Apakah sudah hadir Ibu? Sudah. Monggo Bu, kami persilakan. Alhamdulillah beliau hadir. Berarti kita tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan. Tidak, karena kita di tengah-tengah. Kalau kiri, kamu kiri, saya kanan, akhirnya tidak ketemu. Monggo Bu, kami persilakan. Oke. Terima kasih Bunda Literasi, ada yang mewakili. Dan tadi ketemu juga dengan Bapak perwakilan dari Dinas Salam. Terima kasih. Halo ya guys. Monggo Pak. Salam literasi. Monggo Pak, monggo Pak. Salaman betoko di sini. Selamat datang Ibu dari perwakilan Bunda Literasi. Monggo kami persilakan di depan. Kami mohon maaf tadi sudah kami buka dengan lagu Indonesia Raya Bu. Ini salah satu saya ketua forum Taman Baca Masyarakat Jombang, ya, Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Jombang yang tahun 2025 itu terpilih
Dan insya Allah ini kegiatan pertama kita yang melibatkan umum. Kalau biasanya kegiatan kita ada di Car Free Day atau di teman-teman di masing-masing taman baca, dan alhamdulillah walaupun kita bergerak di bawah dan jarang diketahui, tapi insya Allah di masyarakat teman-teman taman baca ini kontribusinya sangat luar biasa ya. Dan ini sebagai penghujung tahun kita berusaha untuk membuka diri ya, mengadakan kegiatan Reset Indonesia biar masyarakat juga tahu bahwa di Jombang ada forum taman bacaan masyarakat. Ada teman kita biasanya di Car Free Day itu samperin buku, itu juga ada yang setiap minggu di depan gedung DPR, itu anggota kami juga. Kemudian kalau kegiatan yang lain juga ada ya, seperti Afnina itu membuka rumah baca dan lain-lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang lebihnya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sambutannya dari perwakilan Forum Taman Baca Masyarakat, yaitu Bapak Lukman. Untuk selanjutnya akan kami persilahkan dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ampun Bapak, nanti maksimal 10 menit. Semakin cepat semakin bagus nggih. Oh iya. Kemarin Bapak matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, ibu Soleh, ibu Tito, mewakili Bunda Literasi, demikian juga mewakili PKK ya Bu. Demikian juga kami sahabat-sahabat saya dari aktivis penulisan Mas Andi Kepik dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak berpanjang kata saya ucapkan terima kasih, merupakan kegiatan TPM ya Mas ya. Kegiatan TPM yang pertama, saya ucapkan terima kasih, jangan sampai kendor, terus semangat untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan saya ingin kelihatannya ada bedah buku resep Indonesia, saya nggak tahu isinya ya apa ini, resep Indonesia, menarik sekali ini. Bahasanya kan bukan riset ya, resep ya. Nanti kita sama-sama saksikan, semoga acara ini lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, jangan hanya kali ini saja. Saya ini pion mewakili pejabatnya yang belum bisa hadir. Ini jangan berhenti sampai di sini. Saya kira itu saja. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kapan jenengan nggih? Masya Allah, singkat padat berisi. 2 poin yang saya catat Bapak. Terus tingkatkan literasi untuk Indonesia dan untuk khususnya untuk generasi kita. Yang saya akan di dinas yang lain. Semakin banyak diskusi akan semakin baik apa yang akan kita investasikan masa depan. Tadi itu sebenarnya ini ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya Ibu Saleh di tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Kebetulan saya ketua Pokja 2 bersama Bu Tito sekretarisnya. Saya ketuanya juga dari Mas Diki. Mohon maaf pada kesempatan ini kita Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Ketua, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diwakili sama Bapak Prince Dinda. Yang saya hormati Ibu, yang saya hormati Bapak Evodi Dimas Sugandi SLTP MAP Lurah Jembatan. Yang saya hormati juga Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Jombang Bapak M. Lukman Hakim, beserta penggiat Taman Bacaan Masyarakat se-Kabupaten Jombang, serta hadirin undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore yang berbahagia dan cerah ini kita bisa berkumpul menghadiri acara kegiatan oleh penggiat. Semoga kita mendapat syafaatnya untuk hidup. Tujuan diadakan acara ini adalah sebagai ajang silaturahmi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sambutan panitia dan juga undangan yang berbahagia. Dan yang saya hormati, Taman Bacaan Masyarakat atau disingkat TBM adalah pusat kegiatan literasi non formal yang menyediakan akses bahan pengembangan karakter masyarakat. Seringkali dikelola secara swadaya dengan suasana lebih santai dibanding perpustakaan umum dan fokus pada pengembangan 6 literasi dasar, yaitu baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya. TBM menjadi ujung tombak gerakan literasi, sering dikelola oleh pegiat literasi atau komunitas dengan beragam inovasi seperti perpustakaan keliling dan bertujuan membentuk kebiasaan membaca menjadi budaya. Ya, saya dari tim riset Indonesia pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Forum Taman Baca Masyarakat Jombang yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya atas nama 4 penulis ya, ada Mas Gandhi Raksono yang tidak bisa hadir, Mas Yusuf Priambodo dan Penaya Ribu. Ya, hari ini kita akan sedikit diskusi tentang sebenarnya apa sih buku kami ini. Tapi sebelum saya memulai, biar teman-teman punya gambaran ya, apa itu riset Indonesia, buku riset Indonesia. Silakan. Selain keindahan, kami juga merekam masalah-masalah dalam aspek maritim dan kelautan kita. Kami menamai perjalanan ini Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa. 6 tahun setelahnya, kami kembali berkeliling Indonesia selama setahun penuh. Kala itu, kami fokus merekam topik-topik usaha pertanian, kelautan, hutan, hingga tata kelola energi dan pariwisata. Tak hanya di pelosok-pelosok Nusantara, kota-kota kita juga syarat akan masalah. 17 juta per meter tanah aja, ya mau jual berapa kintal mas? Ini semua diperparah oleh kebijakan yang dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang. Lalu, jawab setidaknya persoalan-persoalan mendasar dan membongkar masalah-masalah besar. Buku ini harus diperbincangkan oleh semua orang dari semua kalangan. Sudah saatnya riset Indonesia. Teman-teman, buku ini merupakan hasil perjalanan kami 3 ekspedisi sejak tahun 2009, artinya 16 tahun yang lalu. Jurnalis, jadi kami sudah terbiasa untuk membuat rekaman. Jadi buku ini selama perjalanan kami juga bikin beberapa film di negeri kita. Yang pertama soal format ekonomi kita. Nah, kita selama capai dengan cara merusak alam. Dan itu tidak cuma di Sumatera, tapi juga di tempat lain. Kemudian yang kedua juga kalau di Jombang kira-kira ya, makin mahal ya. Jadi tanah kita ini sangat penguasaan maupun pengelolaannya itu sangat timpang ya. Di pertanian misalnya rata-rata petani itu hanya punya lahan, menguasai lahan mungkin 1/4 hektar, 2.500 meter. Tapi orang seperti Pak Prabowo bisa menguasai lahan, juga mengusulkan sistem ekonomi yang lebih mendorong pada pemerataan sistem koperasi, tapi bukan koperasi merah putih. Koperasi merah putih menurut kami adalah kesalahan terbesar yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo. Koperasi yang benar, koperasi yang tumbuh dari bawah. Tapi karena air itu yang menjadi unsur terbanyak di tubuh kita, itu bukan semata-mata karena peristiwa hidrologis, gitu. Tapi ada peristiwa politik di baliknya, ada kebijakan
politik di baliknya. Dan sebenarnya sangat alay dengan bagaimana topik-topik di dalam riset Indonesia ini dibahas secara komprehensif gitu. Nah, salah satunya adalah menyentil bagaimana otonomi daerah yang sampai saat ini masih problematis gitu. Kita tahu bahwa reformasi sampai sekarang itu masih sangat amat tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Bagaimana Orde Baru itu terus mereplikasi kekuasaan yang timpang, dan salah satunya adalah dalam bentuk otonomi daerah, di mana otonomi daerah di saat sekarang ini itu malah digunakan untuk memonopoli kekuasaan yang ada di daerah itu sendiri. Jadi ada raja-raja kecil yang ada di daerah, dan itu bekerja sama dengan para korporasi kapitalis demi melakukan suatu hubungan-hubungan yang mana itu menguntungkan pihak pemerintah juga gitu. Nah, melihat adanya relasi antara pemerintah dan juga pemerintah daerah, ya pemerintah pusat, dan kemudian di backup oleh korporasi juga. Bagaimana kemudian otonomi daerah ini menjadi salah satu hal yang diusulkan dalam riset Indonesia, yang mana ditakutkan nantinya ketika ada otonomi daerah yang dibilang lebih menyeluruh begitu, akan menimbulkan masalah baru yang serupa dengan apa yang terjadi saat ini, seperti itu. Terima kasih. Mbak siapa? Albani. Apa ini? Aveni ya? Aveni. Oh, Aveni. Ini aku bahasa Irfan. Next. Saya hafal wajahnya. Ikut acara ini tuh membuat saya luar biasa. Tepuk tangan apresiasi untuk kita, teman-teman. Indonesia hari ini, karena Sini. bagi saya Sama Rehan. Oke, wah ini perlu perwakilan dua generasi yang paling kami muda di pada Indonesia. bulan Agustus September itu Oh, sama sekolahnya. sampai Oh, saya tuh mikir apa ya yang harus saya Ini aja. lakukan, Dari mana sampai sehingga saya mencari langkah kecil untuk melakukan bagaimana saya bisa istilahnya untuk Sama-sama, rame-rame gak apa-apa, rame-rame. Oke. Indonesia. Ya, udah. Kan Dengan Mas siapa? Asal dari mana? Oh ya, nama saya Umam dari Jombang. Namun tidak diajarkan zaman Saya sekarang. di sini Dan sangat seharusnya bagus kita karena tuh menegak menggali pada zaman kesadaran sekarang. Indonesia, Soalnya apalagi kan untuk sebenarnya di kita lingkungan, harus di ekonomi harus maupun menerjunkan di kepada beberapa cucu proses-proses kita bagaimana Itu yang saya semestinya kayaknya itu bagaimana. Sudah saatnya riset Indonesia. sudah saatnya Dari Ketua Forum Oke. Kesan-kesannya untuk Apa tanggapannya setelah mengikuti diskusi? Tanggapan saya setelah mengikuti diskusi baca buku riset Indonesia, saya melihat bahwa yang disampaikan Bapak Farid Gaban ini adalah real ya, karena beliau adalah aktivis atau pelaku langsung ya, pelaku langsung. Kali ini luar biasa, dan saya harap ini perlu diperbanyak dan semakin disampaikan benar-benar dengan tema-tema yang terutama serupa generasi-generasi Indonesia dan atau juga generasi mendatang, karena di ini generasi jadi ruang Gen Z dan bicara generasi dan muda itu adalah keresahan masa kita depan bangsa Indonesia melihat, ini bertumbuh negeri banyak. ini yang Makasih banyak ya, Mas. hari ini Sudah Jombang, sudah saatnya riset Indonesia. Warga Jombang, sudah saatnya riset